Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobatku transportasi darat, laut, udara, dan sobat multimoda, serta sobat logistik, Logicman. Oke, alhamdulillah kita ketemu lagi. Salam sejahtera, semoga sehat semuanya, tetap semangat. Oke, hari ini saya ada di Pekalongan, Jawa Tengah. Yang sebelumnya saya dari Cirebon, kita overland, kita jalan. Nah, hari ini kita akan membahas masih dalam kegiatan kita untuk menjaga kesehatan, menjaga kebersihan, juga nantinya tetap menjaga 3M atau tambah 5M. Nah, salah satunya adalah yaitu mengenai air and surface sanitizer. Tapi kita bicara adalah ini bahannya. Jadi bahan-bahan yang sekarang ini kita pakai. Nah, khusus yang air surface and sanitizer ini kan untuk ruangan ya, untuk udara, ruangan dan peralatan. Jadi bukan buat tangan. Nah, betul ini bahannya adalah bahan berbahaya. Nah, isinya ada alkohol 70% dan benzalkonium klorid 0,05%. Jadi jelas ini dangerous good. Ya, dangerous good. Hanya yang saya akan sampaikan lagi bahwa kalau ini dibawa di angkutan udara khususnya, ini juga akan lebih ada ketentuan lain. Ini bukan saja adalah berbahaya terbakarnya ya, api, tapi juga ada masuk di gas ya. Seperti sebelumnya kita bahas mengenai gas ditabung. Makanya nanti di beberapa airline akan tidak memperkenankan masuk kabin karena ini aerosol ya. Jadi nanti lebih kepada aerosol. Kalaupun bahannya, ini saya contohkan lagi, bahannya adalah pewangi saja nih, Glade. Ya, saya sebut lagi Glade ya. Kita tahunya Glade. Nah, ini secara bahannya tidak seperti alkohol murni seperti sanitizer tadi ya, tetapi nah ini juga masuk sebagai dangerous good ya. Kenapa? Karena tadi ada gasnya. Yang membahayakan adalah, kembali masih ingat, gas adalah tekanan. Nah, walaupun akhirnya masuk juga di kategori bisa terbakar. Kenapa? Kalau dia nanti tabungnya ini menghantam sesuatu yang memang juga membahayakan dalam kena apinya. Jadi kita bicara tabungnya, bicara sanitizer, bicara Glade. Nah, kita lanjutkan bahwa bahayanya ini adalah tadi, selain memang alkohol 70% dan benzalkonium kloridnya 0,05%, artinya ini sudah kita akan melihat secara yang ahli kimia ya. Saya juga membuka lagi. Alkohol tidak beracun, tetapi benzalkonium klorid ini ada sedikit mengandung, makanya dia hanya 0,05%. Nah, inilah yang sekarang ini spray ini atau sanitizer ini untuk yang kita sekarang lagi di masa pandemi adalah untuk membersihkan ruangan dan peralatan dari kuman-kuman. Nah, dianggap kuman maupun bakteri serta virus itu bisa dinetralisir dengan sanitizer ini. Nah, jadi kembali lagi bahwa setelah saya cek ya di buku IATA, lalu juga saya diskusi dengan rekan-rekan saya di penerbangan bahwa betul ini untuk sanitizer yang walaupun hanya 200 mili ya, 200 mili tetap tidak diperkenankan di kabin ya. Lalu bagaimana dengan kalau kita mengirim perusahaan ya untuk cabangnya dalam satu box. Nah, kalau sudah masuk ke kargo, berarti ketentuan kargo di IATA Dangerous Good Regulation masuk ya. Prinsipnya gimana? Ya, kita tinggal buka. Ya, kalau saya lihat kemarin buka adalah betul boleh, tapi dengan catatan semua aturan Dangerous Good Regulation-nya dipenuhi. Ya, masih ingat kita adalah
nantinya packingnya ya, jadi kemasannya harus sesuai, lalu kapasitasnya juga ditentukan sesuaikan ya, lalu juga dokumentasinya, labelnya ya, dan ini prosedur nantinya penanganan dangerous good kalau memang itu masuk ke pengiriman khusus nantinya sebagai kargo ya. Nah, itulah yang saya sampaikan bahwa sekarang ini dengan kita selalu harus bersih, sehat ya, dengan sanitizer ya. Nah, beda nanti dengan yang sanitizer buat tangannya, itu hanya murni alkohol dan tidak 70% ya. Supaya apa? Supaya tidak mengganggu kulit kita. Karena kalau kebanyakan pun kayak 70% ini itu bisa jadi iritasi, malah ya bagi rekan-rekan, sobat-sobat kita yang sensitif kulitnya, malah bukan bersih, bukan sehat ya. Ya malah bermasalah nanti dengan bahan-bahan yang ini. Karena jelas ini bahan kimia kan. Sekali lagi bahwa kalau kita bicara alkohol, oke, alkohol yang murni itu memang tidak beracun ya, tidak merusak, tetapi memang terbakar. Yang kedua, kalau sekarang adalah dipakai untuk sanitizer, berarti jelas ditambah dengan benzalkonium klorid tadi. Nah, itulah yang zat satu lagi yang kimia yang sedikit ada racunnya dan bisa sensitif terhadap kulit. Ya. Saya pun juga membaca lagi ketentuan ini bahwa memang tidak diperkenankan ya, tidak diperkenankan ke tubuh ya, ke tubuh manusia ini untuk yang ini ya, sanitizer air surface tadi, karena jadi untuk ruangan saja ya, beda dengan sanitizer yang buat tangan ya, yang umum itu alkoholnya pun kurang, lalu untuk zat yang lainnya benzalkonium dengan kloridnya juga kurang ya, supaya untuk kulit atau orang yang sensitif terhadap kulitnya tidak terpengaruh itu. Oke, nah jadi kembali lagi untuk yang sanitizer ini, khusus yang udara tadi dan pembersihan alat, kita pastikan ya, untuk membawa ke kabin saya sudah cek tidak diperkenankan ya, walaupun hanya 200 ml. Nah itu pun juga lebih dari ketentuan, karena masuk ke kabin itu kan walaupun parfum ya atau deodoran pun hanya 100 ml diperkenankan, ini 200, jadi memang sudah tidak bisa. Yang lainnya juga ini tinggal ya, saya nggak sebut merek-mereknya. Nah cuma tadi saya singgung yaitu mengenai pewangi ya, pewangi ruangan. Jadi prinsipnya kembali lagi untuk khusus angkutan udara nanti, bahwa zat-zat atau artikel atau bahan-bahan yang memang juga untuk umum tetapi di dalam tabung ini tidak diperkenankan dibawa ke kabin ya. Itulah diskusi kita mengenai gas khususnya ya, walaupun ini kita pakai dan dianjurkan ya, dijual umum ya, hanya tinggal bagaimana caranya kita mengikuti aturan dan ketentuan. Nah, bagi sobat-sobatku juga yang memang sebagai petugas di lapangan dalam hal penerimaan barang-barang seperti ini, ikutilah aturan ya, baik aturan IATA regulation itu sendiri, aturan dari pemerintah kita ya, lalu juga ya aturan masing-masing perusahaan. Nah, supaya kembali lagi tujuan kita safety ya, aman ya. Kembali lagi, kalau ingat sebelumnya kita diskusi adalah triple S ya, safety ya, selalu kita hidup safety supaya ya kita juga aman jalannya dan selalu kita sehat. Cara saya itu ya, diskusi kita ya singkat yang lagi ngetren sekarang ini ya, semoga sahabatku semuanya tetap menjaga kesehatan, tetap semangat ya,
Dan tidak lupa selalu jaga diri, ingat diri dan tahu diri supaya kita selalu sehat dan sukses semuanya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.